Shalom, para komunitas Tuhan yang sangat dicintai Tuhan. Haleluya. Saat ini boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, bukan terbatas keadaan, tapi dalam segala keadaan Tuhan Yesus baik. Amin. Pak Tim, luar biasa. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Karena Ia mau menyatakan mujizat yang luar biasa. Justru saat keadaan rasanya gak baik, kita harus bersyukur karena pertolongan itu tinggal sesaat lagi datang. Amin saudara. Haleluya. Saya ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau bersatu di dalam doa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, yang kami percaya Allah yang maha hadir, yang juga hadir di tempat ini. Kami merendahkan diri dan kami mau katakan betapa hebatnya, luar biasanya Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan diri dan mengatakan bahwa kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Karena Tuhan Yesus baik. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak berubah Engkau Tuhan. Engkau tetap setia dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam, kami mau tinggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami gak mau mencari tangan-Mu Tuhan, kami gak mau mencari mujizat-Mu Tuhan, bahkan kami gak mau mencari jalan keluar dari masalah ataupun penyakit yang sedang kami alami. Tapi pagi hari ini biarlah kami bersatu hati, kami boleh nyatakan kami mau cari wajahnya Tuhan, kami mau cari hatinya Tuhan, kami mau cari pribadinya Tuhan, karena saat Engkau beserta dengan kami Tuhan. Badai boleh datang Tuhan, topan boleh melanda, tapi kami akan baik-baik karena Yesus beserta dengan kami. Allah yang luar biasa. Ini doa kami, serahkan Roh Kudus yang bekerja. Kami berserah sepenuh kepadamu, lakukanlah apa yang mau Kau lakukan Tuhan. Kami beri tempat untuk Engkau melakukan sesuai kehendak-Mu. Ini doa kami alaskan dengan iman. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari Minggu kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan berarti kemenangan. Amin saudara. Tuhan sendiri yang berkata sudah selesai. Jadi apapun keadaanmu sudah selesai di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Karena Kau yang menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemas. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak-sorak kemas. Mari umat pemenang katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria, amin. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan, karena Dia itu baik, kasih setianya setiap hari selalu baru, amin. Amin Tuhan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
bersama Yesus. Topan badai berarti berjalan di atas air. Amin saudara. Bersama Yesus kita tenang karena Tuhan Yesus ada di dalam kapal hidup kita. Dan Dia akan menghardik badai itu untuk diam. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, we give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. Praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Katakan Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami memuji-Mu bukan karena apa yang Engkau sanggup buat Tuhan. Kami memuliakan-Mu dan meninggikan Engkau bukan karena apa yang Engkau telah buat dalam hidup kami. Tapi kami mementingkan Engkau Tuhan karena siapa diri-Mu Tuhan. Engkaulah Allah El Shaddai Tuhan. Allah yang maha kuasa, maha besar. Engkaulah Allah Immanuel Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkaulah Allah Jehovah Jireh. Yang menyediakan segalanya bagi kami. Tepat sesuai waktu-Mu. Sesuai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Sebab Kau besar Yesus. Besar dan ajaib perbuatan. Haleluya. Kalau dahulu Kau mendengar doa, saat ini Kau mendengar doa kami. Oh, kalau dahulu Kau sanggup tolong, saat ini Kau menolong kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terpujilah Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Besar dan ajaib Tuhan. Dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia masih tetap sama. Dulu sekarang selamanya. Haleluya. Haleluya. Shikira bara bara gara ya na 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 mas. Karabora na na mas. Kalau Esther Kau tolong sekarang Kau juga menolong kami. Kau yang tak pernah tinggalkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Tuhan. Ku beri kemuliaan
Ku naikkan suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Amin Yesus. Ku naikkan suara pujian, ku agungkan namamu. Jemaat katakan, sebab Kau besar. Oh, tiada seperti, tiada seperti. Mari akui dengan mulutmu, katakan perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari kita berikan tepuk tangan, karena tiada yang seperti Allah kita. Haleluya. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, kami naikkan, ku angkat suara pujian, amin. Ku beri kemuliaan dan suara puji, ku agungkan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Mari sambil bangkit berdiri, sekali lagi sambil angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu, yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti, amin. Sebab Kau besar Tuhan, bukan yang dilihat mata, itu yang Kau buat. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi angkat suaramu dengan iman, dengan yakin dan lantang katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar dalam hidup kami. Tiada seperti, kembali akui, katakan, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau katakan, tiada seperti-Mu. Haleluya. Oh yeah.
Kau ajaib, kau perkasa, kau mulia. Shikira bara 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 bas. Karabora namara garaya la 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 wase. Karabora namara garaya la garaya la la bas. Kirabora namas shikira bara bara garaya la 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 bas. Terpujilah, mari angkat suaramu, muliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari jemaat saja sambil angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau, apapun keadaannya, Dia hadir di tempat ini. Dia berkuasa, Dia maha kuasa. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai emat menang. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Serukan Yesus Raja. Yesus lebih dari pemenang. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Karena di dalam kebangkitan-Mu ada hari esok. Dan yang kami percaya, Tuhan Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami. Karena penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Kau melihat setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu. Dan kalau kami biji mata-Mu, Engkau pakai kami dengan sungguh luar biasa. Kau mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Bapa, biarlah kami sebagai wanita-Mu, kami hidup lebih lagi bijaksana di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Dan Tuhan, di dalam kebangkitan-Mu itu Tuhan, ada keselamatan di dalam setiap kami.
Maka wanitamu boleh mengerjakan keselamatan itu di dalam takut dan gentar akan Engkau. Untuk membawa setiap keluarga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami sebagai ibu Tuhan di dalam rumah tangga, kami boleh melakukannya tepat menurut kehendak Engkau. Sebagai istri tunduk kepada suami, bahkan menjadi contoh teladan bagi kaum muda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup setiap kami wanita-Mu Tuhan. Apabila saat ini ada kebimbangan atau kekhawatiran, biarlah setiap mereka datang kepadamu. Karena Engkau memberikan kelegaan, bahkan ketenangan jiwa bagi setiap wanita-Mu. Terima kasih apabila mereka di dalam pergumulan perekonomian. Tuhan, Engkau mencukupkan Tuhan sesuai dengan kekayaan-Mu di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap keluarga kami, anak-anak kami tetap ada di dalam anugerah pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih mereka tetap ada di dalam koridor-Mu. Karena Tuhan Engkau yang berdaulat atas setiap keluarga kami. Bapa, biarlah kami boleh rukun. Karena di dalam kerukunan berkat Allah turun atas setiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebagai wanita-Mu Tuhan, kami pun memberkati bangsa kami. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Pemilu boleh sudah berjalan dengan baik. Tetapi kalau hari ini Tuhan ada sidang Mahkamah Institusi Tuhan untuk perselisihan daripada Tuhan pemilu Tuhan. Bapa, Engkau ada di dalamnya. Dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang kami tahu Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Karena nama Yesus Kristus telah ditegakkan atas bangsa ini. Maka Tuhan Engkau berperkara atas bangsa kami. Keamanan melimpah terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kesejahteraan Allah ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan telah bersama kami Pastor Iliana Widodo. Terima kasih Tuhan. Engkau mengutus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Kau taruh di dalam mulutnya boleh disampaikan. Dan kebenaran itu memerdekakan setiap kami wanita-Mu. Dan wanita-Mu boleh diperlengkapi Tuhan dengan ajaran yang daripada Tuhan. Karena Kau berkata dalam Matius 28, ajar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Dan kami boleh melakukannya di dalam takut hormat akan Engkau. Tutup bungkus Pastor Iliana Widodo Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun atasnya. Sembunyikan di balik salib-Mu. Kami sebagai umat-Mu, wanita-Mu mendengar dengan baik-baik. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh melakukan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar sebagai seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi, oh kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul memuji dan menyembah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan berbicaralah bagi setiap kami. Biar Roh Kudus membongkar hati kami, membukakan awareness di dalam diri kami supaya kami bisa mengalami perubahan. Kami terus bertumbuh, kami juga berbuah, hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya persilakan ada Bapak, Saudara, Ibu-ibu dan rekan-rekan untuk boleh duduk. Shalom. Kita bersukacita.
ada di dalam rumah Tuhan, amin. Percayalah bahwa Tuhan akan berbicara kepada setiap kita pribadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kepercayaannya. Kesekian kali saya bisa sharing dan berbagi pada pagi hari ini. Dan topik yang akan saya sharingkan, saya akan bercerita dari seorang tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab, yaitu bernama Seres. Ada yang pernah dengar siapa itu Seres? Bukan coklat Seres gitu ya. Ternyata di Alkitab ada loh yang namanya Seres. Dan topik hari ini judulnya Women and Relationship. Women and Relationship. Dan ketika kita membahas tentang relationship, pertanyaannya apakah pengaruh yang kita bawa adalah healthy or toxic relationship? Apakah kita sebagai seorang influencer, kita sebagai seseorang yang memiliki atau menjadi healthy or toxic influencer? Kita akan melihat dari kisah hidup Seres. Siapakah Seres? Ada di kitab Esther. Kemudian tahukah siapa yang ingin membunuh Esther? Siapa? Ada seseorang yang ingin membunuh Esther? Yaitu namanya Haman, dan Seres adalah istri dari Haman. Oh gitu ya. Yuk kita lihat firman Tuhan di Esther 5 ayat 9 sampai 10. Ya ini dia, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang-riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulang ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan siapa? Seres istrinya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi nama arti dari Seres adalah bintang pemujaan atau emas. Seres adalah istri dari Haman. Haman itu adalah, saya bacakan ya, pejabat tertinggi di kerajaan Persia saat itu, merupakan orang kepercayaan Raja Ahasiweros. Bayangkan Haman itu kan orang kepercayaan Ahasiweros, mungkin orang nomor 2 ya di kerajaan Persia. Lalu Haman memiliki banyak hal, kekayaan, posisi, setuju ya? Dan memiliki kehormatan, luar biasa banget. Satu hari, jadi kita lihat Haman itu udah kurang apa lagi? Satu hari lagi berjalan, terus udah gitu hatinya panas karena siapa? Karena satu orang. Karena berapa orang? Satu orang. Padahal yang memuja Haman itu berapa orang? Wow, satu kerajaan memuja Haman karena Haman adalah orang kepercayaan dari Raja Ahasiweros. Hanya karena satu orang, si siapa? Si Mordekai, satu orang doang yang gak mau berdiri dan menghormati. Lalu Haman menjadi panas hati, bayangin hanya karena satu orang jadi panas hati. Kemudian Haman pulang, dia menahan hatinya yang panas. Kemudian dia curhat sama siapa? Teman-temannya dan juga curhat dengan si istri yang namanya Seres. Kita sering mendengar di balik pria yang sukses ada istri yang luar biasa. Saya percaya kalaupun Haman bisa sampai di posisi situ pasti karena pengaruh dari Seres, betul? Jadi Seres itu adalah wanita yang luar biasa. Tetapi ketika Haman curhat, hatinya panas. Bagaimana pengaruh teman-temannya dan juga istrinya dan si Seres? Yuk kita lihat ayat berikutnya di Esther 5 ayat 14. Apa kata Seres? Kita baca, ada ayatnya ya. Kita baca keras-keras. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama dengan raja di keperjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi bagaimana pengaruh sahabat dan si Seres?
Apakah pengaruh yang baik atau pengaruh yang toksik? Healthy or toxic? Toxic, pengaruh yang gak baik. Bukannya mengadem-ademkan gitu ya si Haman, suaminya, tapi malah dikomporin. Jadi provokator. Jadi provokator mungkin bilang gini, tuh orang itu gak hormat, gantungin aja gitu ya. Jadi provokator. Pertanyaannya, yuk kita bilang kiri kanan. Pengaruh apa yang kita berikan? Jangan sampai kita menjadi provokator. Memprovokasi hal-hal yang buruk di dalam relasi kita. Manas-manasin, jadi bergosip pula ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang akhirnya disulakan di tiang gantungan itu? Haman, kita lihat di Ester 7 ayat 10. 2, 3. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Lalu kita lihat lagi di Ester 8 ayat 1 sampai 2. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan, ada ayatnya? Oh, next ya. Next. Ini dia tiang gantungannya. Oke. Saya bacakan di sini ya, sorry di depan gak ada. Saya bacakan. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman seluruh orang Yahudi kepada Ester dan seterusnya. Lalu next kita baca Ester 9 ayat 14. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Karena apa? Sebuah pengaruh yang mempengaruhi Haman untuk mengambil keputusan yang negatif dan keputusan yang tidak baik. Jadi kalau dari hal ini, kisah kehidupan Haman dan Seres, apa yang kita bisa pelajari? Yuk kita lihat siapa sih Seres? Who is she? Dan Seres ini menurut sejarah ya. Seres itu adalah wanita, saya bacakan, wanita yang cerdas. Berpotensi, punya wawasan. Bahkan Seres itu adalah istri yang dipercaya oleh suaminya. Sebenarnya patut bersyukur enggak? Enggak semua suami percaya kepada istrinya dan mau curhat, betul. Tapi Haman curhat kepada istrinya. Lalu Seres ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Ada talenta, ada pengaruh yang luar biasa. Kemudian juga kita lihat Seres memiliki bakat dan wawasan. Ada kesempatan, ada posisi yang luar biasa. Kurang apalagi Seres sebagai istri pejabat. What we learn. Ternyata Seres itu kreatif banget. Saking kreatifnya, maka yang mencari dan model dari tiang gantungan itu Seres loh yang mencari dan yang memberi ide. Saking apanya? Pinternya, cerdasnya, dan kreatifnya luar biasa banget. Next berikutnya, apa yang kita pelajari? Yang pertama, seperti siapakah kita? Orang yang seperti apa? Apakah kita seseorang yang safe, menjadi safe person atau insecure person? Kenapa Haman dan Seres dan teman-temannya memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Padahal orang yang kreatif itu kan sebenarnya dampaknya bisa menghasilkan hal-hal yang baik yang kreatif. Tapi ini menghasilkan ide tiang gantungan. Apa yang membuat Haman marah? Pertama kali dia kesal karena Mordekai jadi orang yang insecure. Orang yang insecure. Bayangkan saya nggak kebayang loh si Haman ini udah memiliki banyak hal. Kemudian cara pandangnya karena hal kecil di dalam hidupnya jadi kesal dan kesalnya tuh jadi besar. Ini kan cara pandang yang namanya mental filter. Bukankah di dalam kehidupan kita Tuhan itu sudah memberikan nyawanya. Kita udah diberikan kehidupan, kita udah diberikan anugerah. Itu yang Tuhan berikan kepada kita udah lebih dari cukup. Kemudian berkatnya, tapi seringkali karena doa yang mungkin kita nggak dapat, kita tuh udah ngambek karena satu hal dalam hidup kita, betul? Mungkin di dalam relasi ada teman kita yang bikin kita kesel, lalu fokus kita kepada kekesalan, jadi bawaan kita jadi marah. Kemudian ketika bawaan kita marah, kita menjadi pengaruh yang buruk kepada orang-orang di sekitar kita, setuju? Kemudian juga Haman ini insecure, jadi Haman dan Seres takut
di sejarah ditulis. Takut dengan orang asing, orang Yahudi di tengah-tengah mereka. Mereka takut satu hari karena Mordekai akan berpengaruh sehingga si Haman dan Seres takut nanti jabatannya hilang dan posisinya hilang. Seres juga kalau sebagai istri yang safe, secure, kan bisa, wah kamu ini nih udah diberkati dan luar biasa. Sudahlah abaikan saja Haman, bisa abaikan saja si Mordekai, bisa? Gak apa-apa banget, tapi hatinya terancam. Jadi orang yang insecure di dalam dirinya itu tidak aman, takut posisinya hilang, iri hati kepada orang lain, gak senang kepada orang lain. Dia gak sadar bahwa di dalam dirinya punya potensi, dia juga tidak sadar bahwa jalan hidupnya ada Tuhan yang memegang kendali. Dia juga gak sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah dan dia berusaha mengontrol, dia berusaha mempertahankan posisinya. Dia kan insecure ya, takut karena takut kehilangan. Itu ciri-ciri orang yang insecure. Yuk kita lihat lagi. Kita lihat lagi manifestasi. Kalau pada dasarnya kita adalah orang yang insecure, ini ada manifestasi di dalam relasi. Kenapa seseorang itu bisa insecure? Karena dia takut apa yang ada pada dirinya itu akan hilang. Orang yang insecure, dia juga menaruh identitas dirinya kepada kepemilikan, kepada apa yang dimiliki, kemudian kepada posisi, dan juga dia menganggap apa yang ada dalam hidupnya itu menjadi miliknya dan juga takut kehilangan. Kemudian dari mana sumber insecure itu? Beberapa kali saya sempat sharing bahwa ada kaitannya bagaimana kita hari ini terkait dengan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan dan bagaimana kita dibesarkan. Saya sharing ini untuk kita bisa refleksi. Kita ini adalah pribadi yang sadar atau nggak sadar kita memiliki insecurity di dalam kehidupan kita. Kita pasti ada sisi insecure karena kita dibesarkan di dalam keluarga dan dunia yang tidak sempurna. Jadi ada sisi insecurity, sadarilah. Ada sisi insecurity. Hanya kita sadar atau tidak sadar, lalu kita dikuasai oleh insecurity atau tidak. Kemudian kalau kita sadar, kita bisa mengelola diri kita, terus bertumbuh, kita menjadi safe person. Seseorang yang safe person menaruh rasa aman, menaruh masa depannya, menaruh kehidupannya, menaruh identitas dirinya di dalam pribadi Kristus. Oke, saya lanjut. Kenapa seseorang bisa menjadi insecure? Karena banyak hal. Tapi saya mau sharing, kita menjadi insecure karena kita punya kebutuhan emosi yang defisit. Kebutuhan emosi yang defisit. Sebagai seorang anak, kita dibesarkan. Kita ini diciptakan Tuhan menjadi pribadi yang memiliki kebutuhan emosi dan berelasi satu dengan yang lain. Ini dasar kehidupan manusia. Lalu waktu kita dibesarkan dan dididik oleh orang tua kita, yang ibaratnya orang pertama kita berelasi yaitu orang tua dan keluarga. Sebagai seorang anak punya kebutuhan emosi. Kebutuhan untuk dikasihi. Oke, betul ya? Kebutuhan disayang oleh orang tua. Terpenuhi oleh orang tua. Kebutuhan akan rasa aman. Besar di dalam keluarga yang atmosfernya aman, secure. Oke. Kemudian juga punya kebutuhan diterima tanpa syarat. Diterima, penerimaan dan dihargai tanpa syarat. Ini adalah yang dasar. Kemudian kebutuhan berelasi dekat dengan orang tua. Ini idealnya, tetapi kan kita berelasi dengan orang tua dan orang-orang di sekitar kita yang tidak sempurna. Jadi ada kalanya kebutuhan emosi kita tidak terpenuhi di masa kecil. Setiap kita ada sisi yang tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi jadi ada yang defisit. Misalnya seorang anak butuh kasih sayang, tapi kasih sayangnya defisit. Sehingga di dalam hatinya ada sebuah lubang. Menjadi pribadi yang butuh kasih sayang. Dan mencari kasih sayang dari luar. Kenapa jadi ada bucin? Itu dia. Karena ada sisi insecure dalam dirinya. Dan menaruh pasangannya sebagai sumber yang mengisi lubang dalam hatinya yang tidak terpenuhi di masa kecil. Kemudian anak itu membutuhkan penerimaan tanpa syarat. Tapi orang tua gitu aja gak bisa.
Nilainya kenapa nggak kayak yang lain gitu ya, dibanding-bandingin. Ini kan relasi dalam kehidupan. Jadi ada perasaan tertolak, kemudian perasaan tidak dihargai. Nah ini menjadi sebuah lubang di dalam hati, itulah sumber dari insecurity setiap manusia. Sehingga kita jadi mencari dari luar untuk dihargai, karena kita defisit dihargai. Kita cari, jadi makanya manusia mencari keberhargaan, mencari penerimaan, lalu mengejar posisi untuk penghargaan, mengejar kesuksesan untuk dihargai, lalu mencari manusia untuk mengisi tangki hatinya yang defisit untuk diisi dengan kasih sayang. Inilah kehausan manusia. Oke, lalu di dalam kehidupan, saat bekerja, berelasi, menikah, kemudian melayani, sekarang kita lihat, dasarnya adalah yang mendorong dan menjadi motivasi untuk mengatasi insecurity-nya. Jadi untuk mengisi kasih sayang, untuk mengisi penghargaan. Jadi kan itu dasarnya adalah insecurity ya. Atau lahir dari hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan dan kita rindu orang-orang merasakan kasih Tuhan dan kita sadar hidup ini adalah anugerah. Ini yang membedakan. Kalau kita sadar semua itu dari Tuhan dan semua posisi, kemudian apa yang kita miliki, materi, bukan untuk mengisi keberhargaan diri kita, maka kita sadar dan menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab. Amin. Tapi kalau karena insecurity, semuanya itu untuk membuat rasa aman, posisi untuk keamanan kita, materi untuk rasa aman dan masa depan kita. Maka kita akan memegang itu kuat-kuat, kita menjadi pribadi yang dikendalikan oleh insecurity. Maka kita takut kehilangan, bisa iri hati, tidak pernah merasa cukup, kemudian kita terikat, memiliki kecanduan, bahkan kalau kita insecure di dalam relasi, kenapa kita bisa bergosip, merendahkan orang lain, menjelekan orang lain, karena ada insecurity di dalam hati kita. Jadi manifestasinya tadi kita boleh lihat dalam relasi. Manifestasi insecurity dalam relasi, saya nggak bahas yang addiction ya, tapi bisa jadi attack others. Keputusan-keputusannya melukai orang lain. Keputusannya jadi negatif. Contohnya Haman dan Seres. Keputusannya adalah karena khawatir posisinya hilang. Lupa bahwa semuanya adalah dari Tuhan, betul? Karena khawatir, jadi mengambil keputusan yang jahat dan melukai orang lain. Attack others. Tapi ada orang yang insecurity itu juga attack ourselves. Attack diri kita sendiri. Khawatir nanti dalam pertemanan juga khawatir. Jadi mudah curiga kepada orang lain. Dia memanfaatkan saya atau enggak nih? Nanti dia mengkhianati saya atau enggak nih? Karena kan punya luka masa lalu, punya trauma masa lalu. Jadi insecure, curiga sama orang, bawaannya negatif. Dia mau berteman sama saya sebenarnya ada tujuannya, maksudnya apa? Kan ada ya seringkali kita jadi curigaan. Lalu ada yang karena curigaan, jadi dia sering konflik. Tapi ada yang karena negatif, jadi dia mengisolasi diri. Mengisolasi diri, gak mau berteman, takut dikhianati, gak percaya orang gitu ya. Itu kan juga sebenarnya gak percayaan sama orang, betul kita perlu waspada. Tapi kalau over gak percaya sama orang, itu adalah karena kita insecurity-nya kita perlu proses loh. Itu dikuasai oleh insecurity. Kemudian juga perfeksionis. Nah, siapa nih yang perfeksionis? Wah, saya itu perfeksionis. Ternyata saya baru sadar dasar dari perfeksionis itu adalah karena saya insecure. Kenapa? Karena kan misalnya saya di masa lalu saya beberapa kali sharing ya, dibandingkan ataupun dikritik tanda kutip, sebenarnya bukan dikritik, diberi masukan, tapi saya merasa dikritik berulang-ulang. Karena dikritik itu gak enak, oke. Lalu saya membangun benteng, saya gak boleh dikritik lagi, Apa dampaknya? Supaya gak dikritik orang, saya mengkritik duluan. Jadi siapa-siapa yang tukang kritik, itu sebenarnya insecure. Takut dikritik, maka mengkritik duluan. Lalu juga, tadi saya bilang apa ya selain kritik? Oh, perfeksionis. Saya tuh sampai merenungkan, saya berpikir perfeksionis itu bagus.
gitu ya. Ternyata seseorang yang perfeksionis dasarnya adalah dia takut dikritik, takut omongan orang, takut salah, gak mau disalahin. Karena gak mau disalahin berusaha supaya gak ada salahnya. Bahkan saking saya perfeksionisnya, kalau saya mau mencoba sesuatu udah takut duluan, lebih baik gak usah. Sering gak kayak gitu? Iya, pelayanan terus takut duluan, lebih baik gak usah karena takut. Jadi sebenarnya apa yang ditakuti? Sesuatu yang ditakuti sebenarnya dasarnya insecurity ya. Iya, terus udah gitu takut salah, takut gagal, takut gak bisa. Setelah ditelusuri ternyata saya takut apa kata orang. Nah kalau takut apa kata orang berarti kan kita menaruh kehidupan kita didasarkan atas apa kata orang. Bukan kata firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan potensi. Jadi seseorang yang insecure gak bisa melihat potensi dalam dirinya. Attack ourselves, mensabotase diri, terus membandingkan diri dengan orang lain. Padahal apa yang bisa dibandingkan antara Haman dengan Mordekai? Udah khawatir duluan, betul ya? Kemudian juga iri hati kepada orang lain, merasa tidak pernah cukup, itu insecure. Jadi melihat diri kita kurang, talentanya gak ada. Padahal Tuhan pasti sudah memberikan talenta. Kita itu unik, bilang kiri kanan, unik. Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan sudah memberikan talenta. Tapi karena insecurity, kita gak bisa melihat diri kita. Jadi kalau berbicara tentang relasi, yaitu relasi dengan Tuhan, women and relationship, relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri kita sendiri, yang tanpa sadar kita mensabotase diri kita sendiri. Lalu relasi dengan orang lain, juga relasi dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita jadi takut, udah diberi talenta, dikuburkan pula ya di bawah tanah. Takut untuk dikembangkan karena takut merasa gak bisa. Bukankah hamba yang jahat itu adalah hamba yang takut, betul? Padahal apapun yang kita lakukan Tuhan mah gak pernah marah, kita yang udah takut duluan. Kalau apa-apa yang didorong oleh takut, itu kan didorong oleh insecurity. Karena ketakutan. Jadi yuk, marilah kita terus belajar dan bertumbuh untuk menjadi safe person. Yuk bilang kiri kanan, mari kita terus belajar bertumbuh menjadi safe person. Insecurity-nya diproses. Oke, jadi yang pertama adalah apakah kita seseorang yang safe person atau insecure person. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Ternyata kenapa si Ceres ya, itu bisa memberi pengaruh yang negatif karena ternyata Ceres menyimpan kepahitan loh, bitterness. Dan seseorang yang pahit lalu tidak mengampuni, ini mempengaruhi banget dan itu menjadi belenggu dan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam kehidupannya. Kan kalau misalnya seseorang yang tidak mengampuni, di dalam hatinya ada tumpukan sampah-sampah emosi, itu mempengaruhi keputusan-keputusan menjadi negatif. Lalu juga gak bisa berpikir jernih, walaupun kreatif, keputusannya didorong oleh pahit dan oleh insecurity menjadi keputusan yang negatif. Lalu mempengaruhi pula lagi gitu ya suaminya. Kalau kita lihat dari sejarah, ini ada sejarah yang mencatat Ceres ini kepahitan sama siapa? Ternyata Ceres itu kepahitan sama si Ratu Wasti. Ingat gak? Ketika Ratu Wasti, Raja Ahasiwerus mengadakan perjamuan, lalu Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bersama dengan para wanita. Dan ternyata si Ceres itu gak diundang. Wow, kata sejarah, Ceres itu gak diundang. Karena gak diundang, dia tertolak. Kalau misalnya safe person, ketika tidak diundang, dia punya pemikiran begini, oh mungkin lupa, atau mungkin it's okay. Kan di dalam kehidupan, dalam relasi gak semua yang kita harapkan kita bisa dapatkan. Kalau safe person begitu kan? Kalau insecure, dia pasti gak suka sama saya, udah negatif deh. Asumsi, kan insecure jadi asumsi negatif. Masa orang bisik-bisik aja ya kalau insecure, pasti dia ngomongin gua tuh. Nah itu kan udah negatif ya. Lalu WhatsApp lupa dibales, kalau insecure, tuh dia udah pasti. Itu asumsi loh, pemikiran yang didasarkan karena hati yang insecure. Jadi waktu gak diundang ngambek, sakit hati sama si Ratu Wasti. Lalu mempengaruhi juga loh. Tahu nggak ceritanya tentang ini yang ketika Ratu Wasti diundang sama Raja Ahasiweros untuk memperlihatkan kecantikannya, lalu kan Ratu Wasti menolak. Ketika Ratu Wasti menolak, lalu Raja Ahasiweros marah.
Kemudian ketika Raja Ahasiwerus marah, memanggil para pembesar, betul? Para pembesar. Kemudian kalau menurut sejarah, di Alkitab juga ditulis ada pembesar yang namanya Memucan. Menasehatinya untuk apa? Copot aja Ratu Wasti. Ada yang menasehati begitu, namanya Memucan. Dan ternyata di sejarah itu menuliskan Memucan itu adalah nama samaran dari si Haman. Dan itu adalah saran, dan itu ada pengaruhnya dari si Seres. Wow, istri yang memberi pengaruh kepada suaminya untuk mempengaruhi raja, untuk mengambil keputusan yang apa? Toksik dan merugikan orang lain. Dari sini kita belajar ternyata istri berkuasa ya. Istri punya pengaruh, punya power. Jadi kita sebagai wanita, kita juga punya istilahnya punya influence. Tetapi yuk marilah kita sebagai wanita, influence apa yang kita mau bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi influence seperti apa yang kita mau sharingkan, kita bagikan kepada suami. Pengaruh yang seperti apa? Yuk marilah kalau kita pribadi yang terus bertumbuh menjadi safe person. Dan influence yang kita berikan adalah influence yang healthy influencer. Kita menjadi influencer yang sehat. Bukan menjadi pribadi yang toksik yang merugikan orang lain. Amin. Yuk marilah kita menjadi seseorang yang safe. Yuk bilang kiri kanan, marilah kita menjadi safe person. Safe person. Lalu kalau ada bitterness, kemarahan, ampuni. Karena itu mempengaruhi keputusan kita. Contoh lain dalam Alkitab itu menarik banget Saul ya. Ketika Saul itu kan contoh yang seseorang yang insecure banget ya. Dengar si wanita bersorak-sorak untuk Daud, langsung hatinya insecure, takut, posisinya hilang. Padahal dalam kehidupan semua posisi, semua yang kita pegang itu kan sementara. Satu hari pastikan kita delegasikan kepada orang lain lagi. Kita gak bisa pegang seumur hidup. Tapi kalau insecure, semuanya itu kita pegang karena untuk mengisi emotional needs yang defisit. Bukan melihat bahwa itu adalah anugerah. Kemudian Saul waktu sakit hati dan marah sama Daud. Marah lah ya. Dia menjadi monster, ingin membunuh. Kemudian ingin menghancurkan orang lain. Yuk di dalam kehidupan, kalau kita mengambil keputusan, kita evaluasi. Dasar dari keputusan ini didorong oleh apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang isi di dalam hati kita? Khawatirkah? Kesalkah? Marahkah? Takutkah? Merasa tidak dihargaikah? Merasa ditolakkah? Karena kita kecewa dengan dia. Lalu kita dikuasai oleh insecurity dan bitterness dan itu menghasilkan keputusan-keputusan dan pengaruh-pengaruh yang negatif. Jadi penting banget untuk evaluasi hati kita. Terus refleksi, terus evaluasi. Bukankah firman Tuhan menuliskan selidikilah hatiku dan batinku dan pikiranku. Apakah tertuju kepada Tuhan atau tertuju kepada diri sendiri dan didorong oleh insecurity. Oke, lanjut. Yang ketiga. Oh ini menarik juga. Di 1 Yohanes saya tuh jadi ingat satu ayat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, betul. Seseorang yang takut tidak berada dalam kasih. Jadi di dalam hidup kita, kita lihat kita ini motivasi atau dorongan dari dalam hati kita karena kasih atau karena ketakutan. Karena kasih atau passion atau karena ketakutan, garis miring, insecurity. Bukankah insecurity itu takut? Jadi kalau seseorang dalam kasih, kalau misalnya kita melayani karena passion dan sadar dari Tuhan, kita gak takut pelayanan kita hilang. Ketika seorang pemimpin di pekerjaankah dimanapun dan sadar posisi itu adalah dari Tuhan, itu kepercayaan, dan kita melakukannya karena passion. Kita gak takut dengan orang-orang yang lebih muda. Berapa banyak pemimpin pun insecure melihat yang lebih muda karena khawatir posisinya digeser
berarti sebenarnya yang ada di dalam hatinya yang beroperasi adalah ketakutan atau insecurity. Jadi kita perlu cek banget. Kenapa cemburuan, posesif? Cemburuan, posesif bukan karena love, tapi karena ada insecurity. Jadi posesif untuk diri kita, self-center. Karena insecurity kita tidak bisa mempercayakan dan surrender kepada Tuhan. Dan kita sulit percaya ada Tuhan yang memegang kendali kehidupan dan masa depan kita. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita belajar apa dari Ceres? Yaitu tadi toxic atau healthy influence. Di dalam kehidupan kita pasti akan berelasi. Dan ketika kita menjadi orang yang mempengaruhi yang negatif, maka dalam relasi kita menjadi toxic relationship. Kita lihat di sini kecenderungan kita. Tadi kan kita lihat ada manifestasinya, attack others atau attack ourselves. Yuk kita lihat gambarnya di sini menarik. Ceres adalah menjadi istri yang memberikan pengaruh kepada suaminya negatif. Ada berbagai istri loh di dalam Alkitab. Saat ini pada saat kita membahas wanita, bagaimana pengaruh kita kepada suami kita. Ada istri yang memaksakan kehendak gitu ya. Ada istri yang mempengaruhi, kita lihat istri-istri. Sarah mempengaruhi Abraham, betul, membujuk. Ada kalanya ketika kita membujuk suami lewat anak-anak. Oh, ngomong apa-apa gitu ya. Ngomong apa-apa. Atau kita membujuk suami kita, bukan membujuk sih. Ngambek dengan marah-marah. Lalu suami karena takut istrinya marah-marah akhirnya ngikutin. Lalu ada istri juga yang menjadi remote control gitu. Seperti siapa tuh istri Herodes? Ya, Herodias memakai anaknya untuk supaya Herodes mengambil keputusan yang negatif. Ada lagi siapa yang istrinya Ishak? Ribka ya. Ribka. Kemudian mempengaruhi take over keputusan suaminya. Ada lagi juga Isabel. Jadi kita lihat pengaruh apa yang kita berikan kepada pasangan dan keluarga kita. Lalu di dalam relasi kita ini menjadi orang yang controlling kah? Persecute orang kah? Melukai orang lain kah? Suka konflik kah? Ada gambar-gambar ya? Memanipulasi di dalam relasi. Jadi dalam relasi kita ada attack others, overreaction, suka konflik, arogan, controlling. Ternyata waktu kita controlling, apa-apa yang suka kontrol lah gitu ya. Itu dasarnya adalah insecurity. Dan pengaruhnya menjadi negatif. Mama-mama yang controlling. Tapi dalam relasi ada juga kita yang people pleaser. People pleaser itu kan suka menyenangkan orang lain ya. Takut berkata tidak, takut say no. Jadi siapa nih yang cenderung controlling, siapa yang cenderung people pleaser. Baik people pleaser maupun controlling, dua-duanya dasarnya adalah insecurity. Kalau controlling, dia takut omongan orang jadi arogan, mengontrol. Tapi kalau people pleaser, takut ditolak, takut gak enakan, apa kata orang. Jadi melakukan sesuatu bukan karena passion. Misalnya Pak Timothy, mari kita bikin baksos. Padahal gak kepengen atau punya acara yang lain, gak enakan Jadi ikut tuh baksos, pelayanan kan ya. Tapi waktu melakukan baksos, apakah karena mengasihi Tuhan? Bukan. Apakah mengasihi jiwa-jiwa walaupun tampak keluarnya pelayanan? Bukan. Untuk siapa? Pak Timothy kah? Bisa jadi, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Karena gak enak untuk mengatasi rasa bersalah. Karena takut apa kata orang. Jadi cek banget ya keputusan kita. Dasarnya adalah kasih or passion atau karena insecurity, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Next, yes but how? Setelah kita evaluasi bagaimana caranya. Yuk, ada 3 hal di area spiritual, area emosi, dan area sosial. Jadi untuk kita memproses insecurity di dalam diri kita, bitterness dalam diri kita, dan itu kan dari hati. Ketika kita memprosesnya, maka itu akan mempengaruhi perilaku dan juga relasi. Yang pertama adalah dari area spiritual. Kita perlu lihat, ini ada gambar bagus banget. Ada gambar sebelumnya atau sesudahnya? Nah ini dia.
Ini menarik sekali, saya suka banget dengan gambar ini dan kita lihat ada gambar salib di dalamnya. Jadi ada bagian outside, ada bagian inside. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, seringkali fokusnya kita adalah untuk bagian outside-nya. Ketika kita ikut Tuhan dan beribadah, seringkali fokus kita adalah bagian outside-nya. Contoh bagian outside ya, ketika kita berdoa, supaya doa kita dijawab dan diberkati. Itu adalah bagian mananya? Outside, bagian luar. Untuk memenuhi keinginan kita bagian outside-nya. Lalu kita datang kepada Tuhan, kemudian supaya nih kita diberikan hikmat dan pengurapan. Oke, hikmat dan pengurapan. Itu bagian outside atau inside? Outside loh. Hikmat pengurapan untuk apa? Kita bisa melakukan sesuatu. Hikmat supaya semakin pintar dan naik posisi. Betul kan? Supaya kita semakin pintar, kita bisa mengambil keputusan yang baik. Lalu kita nanti di posisi semakin baik. Kita diurapi supaya semakin dipakai Tuhan. Untuk bagian outside dan aktivitas di luar. Betul nggak? Kebanyakan kita relasi dengan Tuhan areanya itu. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau berperkara dengan inside-nya diri kita loh. Jadi bukankah kematian Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus mati, itu adalah pelayanan rekonsiliasi. Betul, mendamaikan. Kematian Yesus di kayu salib, beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah, setuju? Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah, jadi kita memiliki kehidupan yang kekal, tapi Tuhan Yesus juga mau mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Banyak orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Hidup dengan insecurity, hidup dengan luka. Sehingga punya inner critic negatif terhadap diri sendiri. Itu berdamai dengan diri sendiri. Nggak percaya diri, menguburkan talenta. Nggak percaya diri, tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengaruniakan. Itu kan berdamai dengan diri sendiri. Dan kematian Yesus di kayu salib bukan saja menebus dosa kita, tapi sebenarnya Tuhan mau memulihkan, mana gambarnya tadi? Kedalaman hati kita. Sampah emosi, luka masa lalu, insecurity kita, trauma kita, pengalaman masa lalu, emotional needs yang defisit, yang di dalam hati kita, Tuhan sebenarnya mau jamah. Tapi waktu Tuhan mau jamah dan Tuhan mau sembuhkan, kita perlu buka hati, merelakan Tuhan bekerja untuk membongkar hati kita. Jadi seringkali waktu kita berdoa, kita sibuk memikirkan firman yang mana, apa yang Tuhan mau ngomong. Tapi yuk marilah saat kita datang sama Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku dan batinku. Ketika saya mulai gelisah, mulai takut, mulai cemas, apa yang ada di dalam hati saya Tuhan bongkar. Kemudian ketika Tuhan membongkar, akui. Misalnya saya ini kan gak percaya diri. Kemudian saya takut gagal. Saya itu takut apa kata orang. Lalu saya menaruh identitas diri saya kepada pencapaian. Walaupun saya sadar, tapi seringkali insecurity itu, kemarahan, itu akan pop up dalam hati kita, sepanjang hidup kita, itu akan pop up dan mengganggu kita. Sadari itu akan pop up loh, pop up. Tahu pop up ya? Muncul. Jadi hari ini baik-baik, nanti besok-besok insecurity itu muncul lagi. Nanti tiba-tiba lihat sosmed, insecurity-nya bisa muncul nggak? Kok saya nggak seperti dia ya? Muncul kan? Nanti tiba-tiba ada kejadian, insecurity-nya bisa muncul lagi. Ketika itu pop up, secara manusia kita pasti nggak berdaya. Karena kekuatan kita terbatas. Nah waktu itu pop up, makanya di dalam kehidupan kekristenan, Tuhan mau kita terus hidup di dalam pertobatan. Kalau ada pop up lagi, kita datang sama Tuhan, kita bertobat, Tuhan minta ampun, akui, saya iri sama dia gitu. Saya kesel sama dia, akui. Lalu ada doa, ingatlah kematian Yesus di kayu salib. Kita bicara, preach the gospel to ourselves.
Saya mau bacakan contoh doa saya. Ketika saya takut gagal, saya ucapkan, Tuhan Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau mengasihi saya bukan karena saya berhasil, bukan karena saya baik. Engkau mengasihi saya karena saya berharga. Ucapkan. Lalu Engkau mengasihi saya tanpa syarat. Kemudian Engkau mengasihi saya bukan karena saya berprestasi. Tapi Engkau mengasihi saya tanpa syarat. Engkau cukup bagiku. Ucapkan. Ketika insecurity itu muncul, datang sama Tuhan, akui Tuhan saya lagi insecure. Ampuni, ajar saya untuk saya belajar mempercayai hidup saya kepadamu. Kita akan lega. Keputusan kita akan jernih lagi. Lalu nanti besok-besok itu muncul lagi, lakukan. Ini menjadi gaya hidup kita, surrender kepada Tuhan. Dan ingat kasihnya, ingat salibnya, ingat berharganya kita. Sehingga keberhargaan diri kita bukan dari apa yang kita pegang di dunia ini. Dan kita aman di dalam Dia karena menjangkarkan hidup Dia, hidup kita pada Dia. Amin. Yang kedua, video boleh? Yang kedua, mau gak mau, tadi kita membahas bahwa yang membuat kita bisa memberi pengaruh negatif adalah penjara kepahitan. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kita akan terpenjara. Yuk kita lihat video ini, bagus banget. عمري ما هسامحك عمري. ميرا أنا عمالة أعتذر لك بقالي كتير، من فضلك سامحيني. أنا عمري ما هسامحك على اللي عملتيه عمري. ميرا من فضلك سامحيني، أنا عمالة أعتذر لك، من فضلك ما سامحيني. تحاوليش، لازم تحسي بالسجن، لازم. أنا آسفة من فضلك سامحيني. أعمل إيه أكتر من كده عشان تسامحيني؟ ما تحاوليش يا هدي، لازم تحسي بكل دقيقة اتضايقت فيها، لازم تتسجني، لازم تفضلي في السجن ده. من فضلك سامحيني، أنا آسفة من فضلك ما تحاوليش، سامحيني. حتى لو قعدتي تتذللي، أنا مش هسامحك. أنا آسفة مش من فضلك هسامحك، سامحيني. مش هسامحك، ما من فضلك تحاوليش، سامحيني، أنا ما آسفة. تحاوليش. زيارة انتهت. هجيلك مرة تانية يا ميرا. Jadi kita lihat di sini, justru yang sering kali memenjarakan diri kita sendiri adalah kita sendiri. Karena kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kemudian yang ketiga, tadi dari area spiritual, yang kedua dari area emosi, melepaskan pengampunan. Yang ketiga adalah dari area sosial dan juga dari relasi tujuan hidup. Marilah kita memiliki komunitas yang sehat. Puji Tuhan, para wanita, ibu-ibu dan teman-teman di tempat ini ada komunitas. Setiap minggu ada ibadah di sini. Kita memiliki komunitas yang sehat, yang akan memberikan pengaruh yang positif. Supaya hidup kita pun menjadi lebih positif sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian juga hal yang terpenting adalah dari area sosial, bagaimana tujuan hidup kita. Saya mau menutup dengan satu cerita, boleh pemain musik? Ya, mungkin nanti worship leader boleh memimpin ya, minta bantuan. Boleh musik dinaikkan. Jadi ada kisah 3 pohon nih, ada kisah 3 pohon. Ada 3 pohon yang bertumbuh bersama-sama. Kemudian ketiga pohon ini masing-masing punya cita-cita. Cita-citanya luar biasa. Pohon yang pertama, dia punya cita-cita nanti nih saya ketika ditebang, saya punya cita-cita saya pengen nanti saya bagian dari diri saya dibuat peti harta karun. Peti harta karun. Untuk apa? Menyimpan kekayaan dan harta karun dari dunia. Dan semua orang akan terpesona akan keindahan harta karun yang ada di dalam peti tersebut. Itu cita-cita pohon yang pertama. Lalu kemudian pohon yang kedua punya cita-cita, saya ingin menjadi kapal yang besar. Nanti satu hari ada raja-raja naik ke kapal saya. Saya akan mengangkut raja-raja yang terkenal dan berlayar hingga ke seluruh dunia. Saya akan menjadi perahu yang kokoh. Orang-orang akan merasa aman di dalam perahu saya. Kemudian
pohon yang ketiga punya cita-cita begini. Saya pengen jadi pohon yang tinggi banget. Semakin tinggi, saya akan semakin dekat dengan surga. Lalu orang-orang akan kagum dengan kemegahan dan kebesaran saya sebagai pohon. Gak lama kemudian datanglah sekelompok orang, kemudian menebang pohon-pohon tersebut. Mereka berpikir sebentar lagi cita-cita saya tercapai. Tapi ternyata setelah ditebang, ditaruh di gudang. Bertahun-tahun. Jadi onggokan kayu yang mereka berpikir, ya sudahlah, cita-cita saya kandas. Dan kami gak ada artinya lagi. Gak lama kemudian ada sekelompok orang mengambil pohon yang pertama. Ternyata ditaruh di kandang. Jadi tempat makanan untuk binatang. Ya, saya gak jadi nggak kesampaian deh cita-cita saya yang tadinya pengen supaya tempat harta karun malah jadi tempat makanan binatang. Tapi tanpa disadari satu hari ada seorang bayi lahir di tempat makanan binatang itu, di palungan. Dan pohon itu sebagai tempat kelahiran raja alam semesta, harta yang terbesar bagi dunia. Pohon yang kedua pengen jadi perahu yang besar, ternyata dijadikan perahu nelayan yang kecil, hanya mengangkut para nelayan. Satu hari ada sekelompok laki-laki di perahu itu, tiba-tiba ada badai. Yang tadinya mau menjadi perahu yang kokoh, jadi perahu kecil. Gak tahan terhadap badai, sebentar lagi tenggelam. Dan semua orang di dalam perahu itu ketakutan. Tapi ternyata ada seorang pria yang menghardik badai. Dan ternyata perahu itu mengangkut raja penguasa alam semesta. Kemudian pohon yang ketiga yang ingin menjadi pohon yang tinggi ditebang menjadi sepotong kayu yang kayak gak ada artinya. Dan satu hari kayu itu dipakai menjadi salib untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, menebus dosa semua manusia. Seringkali kita sulit menghargai diri kita. Seringkali kita melihat negatif pada diri kita. Seringkali kita gak sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, itu adalah anugerah. Tuhan mengasihi kita. Mati di kayu salib bukan karena kebaikan. Jadi saat kita ikut Tuhan, bukan supaya kita semakin dikasihi. Karena kita sudah dikasihi. Dan kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dan Tuhan sudah memberikan potensi, talenta. Tuhan rindu, yuk kita beritakan kabar baik. Bukan hidup untuk diri sendiri, tapi biarlah kita menjadi pribadi yang memiliki pengaruh. Sehingga orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan surrender kepada Tuhan dan memandang salibnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Boleh minta worship leader menaikkan pujian ini, refrennya. Kita naikkan dari hati yang terdalam, ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Dia. Hidupku adalah penyembahan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Dan untuk kemuliaannya, sadarilah bahwa hidup kita berharga. Namun seringkali kita insecure akan hidup kita. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan dengan segenap hati. Dengan ucapan syukur, dengan rasa bangga akan Dia, Raja di atas segala raja, yang rela mati di kayu salib. Karena di mata Dia, hidup kita berharga.
kematian-Mu di kayu salib mengingatkan kami betapa berharganya hidup kami, sehingga dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Dalam sejarah ada sebuah perayaan ketika mendengar nama Seres, lalu sekelompok orang mengetuk-ngetukkan tongkat atau menghentak-hentakan kaki untuk mengingat Seres karena pengaruhnya yang negatif terhadap Haman dan berdampak kepada keturunannya. Dan biarlah hari ini kita memiliki komitmen yang baru, bukan dengan kekuatan, tapi memohon pertolongan dan Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi pribadi yang memberikan pengaruh yang positif. Karena kehidupan kita sebagai seorang wanita akan memberi dampak dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga ketika seseorang atau orang lain mengingat kita, boleh mengingat akan kasih Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Bukan karena kesempurnaan, tapi karena kita rindu memancarkan kasih Tuhan. Yuk, saya berikan waktu setengah menit untuk berdoa komitmen kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerahnya. Kemudian juga ampuni orang yang melukai. Lalu minta Tuhan bongkar setiap insecurity. Dan kita rindu untuk menjadi pribadi yang memberikan influence yang healthy. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang tahu kedalaman hati kami. Tuhan, saat ini biarlah Kau pulihkan setiap kami. Biar kami menjadi pribadi yang secure, bukan insecure. Terima kasih Bapa, khususnya para wanita Tuhan. Kalau kami menjadi penolong buat suami kami, kalau kami akan memberi masukan pada waktu suami kami meminta pendapat, biar Roh Kudus yang menolong kami untuk kami memberikan pendapat yang daripada Tuhan. Bukan dari insecure kami, bukan dari hati kami yang belum terpulihkan. Tapi saat ini Tuhan, karena itu kami minta pemulihan yang daripada-Mu. Sehingga setiap dorongan, setiap support yang kami berikan kepada suami, kepada anak, bahkan kepada orang tua atau kepada teman-teman kami adalah firman Tuhan. Adalah sesuatu yang membangkitkan, bukan menjatuhkan, sesuatu yang akan mengangkat, bahkan membawa orang itu ke dalam rencana Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Iliana yang telah jadi berkat buat kami semua Tuhan. Berkati Pak Erwin, Ibu Iliana, ketiga anaknya, pelayanannya Tuhan. Kau menyertai, Kau membuat berhasil. Gereja yang dikembalakan, terus diberkati Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu. Para wanita Tuhan, biarlah kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami dipulihkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah dipulihkan katakan, amin. Saya kembalikan. Terima kasih, Pastor Timothy. Silakan duduk, wanita Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa Ibu, yang mengena di hati saya. Berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Bukan karena perbuatan kita hanya harus memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Amin, supaya semua insecurity dalam hati kita dibuang keluar sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pengumuman hari ini untuk ibadah hari Minggu 7 April 2024 mengundang semua yang hadir untuk datang ke Sampurna Strategic Square lantai 3 jam 10 pagi kita beribadah bersama-sama on-site yang akan dilayani oleh Gembala GBI City of Love Church yaitu Pastor Timothy Abraham. Lalu untuk minggu depan Woman of Love 9 April dan juga minggu depannya tanggal 16 April ibadah Woman of Love diliburkan sementara berkaitan dengan libur lebaran.
Jadi wanita Tuhan bisa menghabiskan waktu bersama keluarga juga atau mungkin bersilaturahmi juga atau berlibur. Dan akan diadakan lagi tanggal 23 April 2024. Untuk pembicaranya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Untuk merayakan anniversary City of Love Church tahun ini, Gereja GBI City of Love Church membuka donasi selama bulan April bagi Anda yang ingin mendonasikan dan nanti akan disalurkan kepada Panti Asuhan Sinar Kasih Harapan. Donasi dapat berbentuk buku, baju, mainan, dan bisa juga berupa dana dengan scan QR. Donasi akan dikumpulkan sampai tanggal 19 Mei. Jadi nanti hasil donasi akan disalurkan ke Panti Asuhan Sinar Harapan. Demikian pengumuman. Touching Jakarta, Transforming Indonesia. Ya. Demikian pengumuman wanita Woman of Love hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan amin. Terima kasih buat Ibu Iliana, Tuhan menyertai Ibu Pak Erwin dan juga pelayanan Tuhan menyertai buat berhasil. Tuhan berkati kita semua dan menyertai kita semua.